Sidang anak AG dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, anak petinggi Banser, berlangsung secara maraton. Hakim memiliki waktu paling lama 15 hari hingga putusan. Jaksa pun menuntut anak AG dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara. Apakah tuntutan itu sudah adil bagi keluarga David Ozora? Kita membincangkannya bersama pakar hukum pidana anak yang juga anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, Farid Wajdi. Selamat sore, Bang Farid. Ya, selamat sore. Ya, Bang Farid, ini anak AG dituntut pidana 4 tahun penjara oleh JPU. Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban yang hingga saat ini masih terbaring di rumah sakit? Sebenarnya dalam kaitan ini kita harus melihat pendekatannya secara komprehensif, bersifat totalitas. Seperti tadi yang disampaikan, kepentingan terbaik untuk anak, lalu kemudian hukum pidana harus dipahami bukan sebagai perbuatan balas dendam, sehingga dari proses yang ada sebenarnya sudah sesuai dengan jalurnya. Lalu kemudian jika dikaitkan dengan berat ringannya tuntutan, yang namanya tuntutan tentu pihak penuntut dalam hal ini jaksa menuntut sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dalam persidangan, sehingga kalau kemudian pertimbangannya adalah 4 tahun dan perlu dipahami bahwa dalam kaitan ancaman hukumannya, maka jaksa hanya boleh menuntut tidak lebih dari 2/3 dari ancaman hukuman yang ada. Jadi dalam kaitan ini soal kepatutan atau tidak, sebenarnya jaksa yang harus menjelaskan baik kepada hakim maupun jika diperlukan kepada publik, apakah kemudian penentuan atau penetapan angka 4 tahun itu sebagai sebuah yang patut atau tidak. Tapi perlu dipahami bahwa jaksa tentu ketika akan melakukan penuntutan didasarkan pada fakta dan bukti persidangan. Lalu kemudian ada pihak penasihat hukum terdakwa tentu juga akan melakukan pembelaan-pembelaan, dan yang paling penting sebenarnya bukan soal bagaimana kemudian tuntutan dan atau pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Yang paling penting adalah bagaimana nanti kemudian putusan hakim, apakah akan mengikuti besaran berat ringannya tuntutan yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum, atau mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh penasihat hukum. Yang perlu dipahami bahwa hakim pada prinsipnya tidak terikat dengan tuntutan itu, dan hakim dalam hukum pidana karena pendekatannya adalah pendekatan kebenaran material, maka sebenarnya hakim memiliki kemandirian untuk kemudian memutuskan yang paling penting adalah kepentingan terbaik bagi si anak dengan tetap memperhitungkan atau mempertimbangkan aspek psikologis masa depan si anak, pada saat bersamaan juga tentu mempertimbangkan perbuatan-perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, termasuk kepentingan terbaik juga bagi si korban. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi Anda barusan juga bicara soal akibat dari apa yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu kalau kita lihat bahwa pasal 355 itu penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal kan 12 tahun penjara. Bagaimana perhitungan masa hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini? Karena tadi Bang Farid juga bilang soal 2/3, tidak boleh lebih dari 2/3. Ya, jadi kalau misalnya pasal yang digunakan adalah ancaman hukuman 12 tahun, tentu tidak boleh lebih dari 8 tahun. Tapi tentu dalam kaitan ini tidak ada juga kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk menggunakan pasal dengan ancaman hukum tertinggi, misalnya harus 8 tahun. Tentu jaksa dalam hal ini telah mempertimbangkan aspek-aspek pembuktian dan fakta dalam persidangan, sehingga dalam hal ini sepatutnya keleluasaan yang dimiliki oleh jaksa untuk menuntut itu harus dihormati. Tapi pada saat bersamaan harus juga dipahami sekali lagi, sebenarnya yang paling penting bukan soal penentuan besaran berat ringannya tuntutan yang diajukan oleh hakim, tapi lebih kepada vonis atau sanksi nanti yang akan dijatuhkan oleh hakim. Tapi sekali lagi hakim juga tidak akan menjatuhkan putusan apakah kemudian lebih berat sama dengan atau lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa, kecuali atas pertimbangan-pertimbangan
yang memberatkan, meringankan, sekaligus fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Termasuk harus dipahami bahwa kalau misalnya perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama, maka kontribusi peran dari si terdakwa dalam tindak pidana ini itu bagian dari pertimbangan yang harus yang sudah menjadi pertimbangan nantinya oleh hakim ketika akan menjatuhkan putusan. Jadi sekali lagi sebenarnya dalam kaitan tuntutan itu adalah hak jaksa, dalam kaitan pembelaan juga argumentasinya adalah bagian dari proses advokasi oleh si penasihat hukum terdakwa dalam rangka untuk meyakinkan hakim bahwa baik tuntutan maupun pembelaan itu disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Nah, apakah kemudian alur berpikir yang dibangun oleh atau konstruksi hukum yang dibangun oleh jaksa maupun penasihat hukum dalam rangka untuk tuntutan maupun pembelaan itu sebenarnya sepenuhnya kewenangan hakim untuk menentukan sekali lagi apakah akan sama dengan lebih berat atau lebih ringan, atau kemudian juga akan justru mengambil pilihan-pilihan lain. Itu sebenarnya sekali lagi adalah kemandirian hakim, dan itu harus dihormati oleh para pencari keadilan. Sepatutnya seperti itu. Kalau terlepas dari bahwa jaksa menuntut 4 tahun, lalu kemudian nanti ada mungkin apa yang diajukan oleh kuasa hukum begitu ya, mungkin kebenaran material yang mereka punya, dan terlepas dari putusan hakim yang nantinya akan diberikan. Kalau Anda sendiri sebagai seorang mantan komisi yudisial ya, seorang yang pernah menjadi anggota komisi yudisial, nah bagaimanakah Anda melihat persidangan anak ini dalam konteks seberapa berat sebenarnya tuntutan yang bisa dijatuhkan kepada si anak AG ini. Tapi sebelum Anda menjawab, kita akan mendengar dulu apa yang disampaikan oleh kuasa hukum David Ozora mengenai pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum anak AG. Berikut ini. Ya, yang saya tadi sampaikan, kata-kata penyesalan, kata-kata permohonan maaf itu tidak diwujudkan pada saat dia melakukan memberikan keterangan di muka persidangan, ya, di mana kami melihat dan majelis hakim juga sudah pasti memiliki keyakinan atas keterangan itu, di mana dia tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Mbak, tadi terkait Mbak bilang berharap agar majelis hakim akan memberikan vonis terhadap AG itu lebih maksimal, lebih daripada tuntutan. Nah, terkait dengan Undang-Undang Peradilan sendiri kan batas maksimal terhadap hukuman anak pun juga hanya setengah dari ancaman. Memang bisa diwujudkan hal seperti itu? Ya, jadi kalau ancaman pidananya itu adalah 12 tahun ya, dalam penerapan pasal 355 penganiayaan berat terencana, kemudian kalau itu anak maka setengahnya yaitu 6 tahun. Sementara pada kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum maksimal tuntutan mereka kan 4 tahun. Artinya masih ada kelayakan untuk majelis hakim tunggal ini memutuskan yang lebih maksimal begitu. Jadi 6 tahun. 6 tahun. Nanti Senin putusan dari pihak David siapa aja yang kira-kira datang? Senin ini putusan jam 10 pagi dan itu digelar terbuka, sehingga kami rasa seluruh keluarga, paman, sahabat itu akan menyaksikan secara langsung di pengadilan nanti. Mbak, terkait nanti melihat beberapa dari cuitan baik akun Twitter maupun Instagram dari ayahnya David, Jonathan itu sudah melihat kondisi David pun sudah mulai lama berangsur. Nah, terkait nanti pada saat vonis padatnya, apakah nanti David juga akan menonton atau apa nih disampaikan secara lisan melalui orang tuanya atau gimana? Saya sampaikan dulu kondisi anak korban David terkini ya. Sudah lebih dari 7 minggu dia masih di ruang ICU. Hari ini sudah turun statusnya di ruang HCU ya. Kemudian dalam proses pemulihan, David mungkin sudah terlihat secara fisik membaik, tetapi secara kognitif sekarang sedang dilakukan yang namanya terapi okupasi. Sehingga David untuk sekedar mengenal warna aja dia belum bisa. Untuk dari duduk berdiri aja dia juga belum bisa respon langsung seketika. Artinya perintah-perintah sederhana pun harus datang satu-satu. Jadi kalau perintahnya itu banyak, itu udah langsung kusut. Nah,
kami melihat proses pemulihan ini masih jauh dari layak untuk dihadirkan di persidangan. Kognitifnya David masih diperlukan yang namanya asesmen lebih lanjut terkait. Ya, Bang Farid, bagaimana tanggapan Anda bahwa kuasa hukum dari keluarga David Ozora ini bilang harusnya 6 tahun nih. Nah, Anda dari Komisi Yudisial melihat bagaimana nih dengan persidangan sejauh ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh yang harus masyarakat? dipahami bahwa pada prinsipnya baik jaksa, penasihat hukum maupun nanti majelis hakim ketika akan memutuskan perkara masing-masing punya pendirian, masing-masing punya kemandirian, masing-masing punya independensi, sehingga sebenarnya sekali lagi soal berat ringannya itu tentu didasarkan pada fakta dan bukti di persidangan, bukan atas dasar keinginan atau kemauan pihak-pihak yang baik anak sebagai korban, anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi. Jadi dalam hal ini kalau saya punya pemahaman dan menghimbau semua pihak berikan kepercayaan dan berikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum. Tentu dalam hal ini baik pihak jaksa penuntut umum, pihak kuasa hukum maupun pengadilan nantinya, hakim nantinya tentu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sekali lagi yang terbaik untuk anak. Dan sekali lagi harus dipahami bahwa hukum pidana kita bukan dalam rangka melakukan pembalasan, lebih kepada dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu sekali lagi kalau menurut saya sebaiknya hentikan proses untuk memengaruhi hakim, biarkan hakim melakukan pekerjaannya sebagaimana tugas dan fungsi yang seharusnya, dan hakim tentu harus diberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa hakim juga harus tidak boleh menutup mata, tidak boleh juga kalau boleh sebutkan buta terhadap fakta-fakta dan realitas yang ada, tentu dengan segala pertimbangan pembuktian yang disajikan oleh pihak kejaksaan atau kemudian pembelaan yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum, maka hakim harus melihat dalam posisi yang adil sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak, mempertimbangkan fakta yang ada, mempertimbangkan pembelaan yang logis misalnya, lalu kemudian pada saat itu tentu hakim harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kalau diistilahkan tadi adalah keadilan terbaik. Kepentingan terbaik bagi si anak didasarkan kepada keadilan untuk semua, kira-kira seperti itu. Ya, Bang Farid, jika nanti selesai vonis sudah diberikan putusan, lalu bagaimana proses pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum? Yang harus dipahami bahwa dalam kaitan sistem peradilan anak semuanya serba khusus, hukumnya khusus. Undang-undangnya khusus, hukum acaranya khusus, hakimnya juga khusus, proses persidangannya juga khusus. Maka dalam kaitan ketika putusan nanti sudah dijatuhkan misalnya oleh hakim, maka perlakuannya juga bersifat khusus, tidak sama perlakuannya sebagaimana layaknya peradilan yang berlaku misalnya adalah yang bersifat umum. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus dijalankan dalam kaitan putusan nantinya, dan saya pikir tentu hal ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan, dan sekali lagi putusannya adalah kepentingan terbaik untuk anak. Kalau saya memahaminya seperti itu. Ya, Bang Farid, mungkin ini yang terakhir, singkat saja Bang Farid. Ini kan banyak publik yang baru sadar bahwa dalam sistem peradilan pidana anak ini harus menyebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal sebelumnya kan penegak hukum menyebutnya dengan status tersangka. Apakah ini merupakan kemunduran atau ada yang lemah dalam penerapan undang-undang sistem peradilan anak, atau ini justru penguatan? Ini kalau konteksnya adalah sistem peradilan anak, ini sebenarnya terminologi ini adalah bagian dalam rangka untuk memperkuat sistem peradilan anak. Walaupun kemudian dalam perkembangannya, kalau pendekatannya sosiologis, tentu sebutannya juga misalnya kenakalan anak, bukan kejahatan anak, lalu kemudian juga bukan tersangka tapi ABH atau anak berkonflik dengan hukum. Nanti juga pada saat penjatuhan sanksi juga berlaku ketentuan khusus, semuanya serba khusus. Maka sebenarnya kalau konteksnya dalam rangka pendekatan kepentingan terbaik untuk anak, maka ini beberapa
perlakuan, kemudian terminologi dan sistem yang diberlakukan itu dalam rangka untuk memperlakukan anak sebagai bagian dari yang memang perlu perlakuan khusus, dan inilah yang dimaknai dengan kepentingan terbaik untuk anak. Tapi sekali lagi memang publik perlu dicerahkan dalam kaitan ini bahwa ketika korban, pelaku dan saksi adalah anak, maka semuanya memang bersifat ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu persidangannya juga khusus, hukum acaranya khusus, tahapan persidangannya juga khusus, waktunya juga bersifat khusus. Nanti pada saat vonis juga sudah dijatuhkan, maka penerapan sanksi juga bersifat khusus. Ya baik, terima kasih Bang Farid Wajdi, anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020 yang juga pakar hukum pidana anak. Sukses selalu dan salam sehat Bang.